Anda menyadari ironi terbesar abad ini? Kita hidup di era di mana kita memiliki segala instrumen untuk bertahan hidup. Namun secara perlahan kita kehilangan alas esensial untuk benar-benar hidup. Kita berhasil menaklukkan ruang dan waktu melalui teknologi. Namun, di tengah peradaban yang hiperterkoneksi ini, manusia modern menavigasi ke hidupma dan rasionalitas kalkulatif. Kita bertransformasi menjadi entitas mekanis digerakkan henti oleh siklus dopamin instan berlari dari satu validasi sosial ke pencapaian materi berikutnya. Namun, ketika layar meredup dan kebisingan menyisakan ruang hampa, tanpa kesadaran spiritual, keheningan itu tempat berlindung untuk refleksi, melainkan jurang eksistensial yang berusaha kita hindari. Mari kita beda hal ini melalui lensa neurobiologi. Untuk tetap relevan dan dipaksa mengadopsi berbagai topeng adaptasi, saat proyeksi eksternal ini berbenturan keras dengan nilai otentik di dalam batin sebuah bentuk kemunafikan eksistensial, otak kita mengambil disonansi kognitif. Ia memikul respons kronis yang membanjiri tubuh dengan kortisol. Secara harfiah mengikis vitalitas biologis dan kewarasan kita dari dalam. Kunci yang terputus dari krisis ini adalah hilangnya kita dengan kesadaran murni atau consciousness. Ketika spiritualitas ditinggalkan, hal-hal fundamental maknanya. Ambil contoh yang paling elemental, napas. Bagi manusia modern yang terjebak dalam pekosongan, napas tereduksi menjadi sekadar refleks penumpahakan fungsi seluler semata. Padahal, secara anatomis dan spiritual, rit napas adalah jembatan paling harmonis yang menghubungkan tubuh kesadaran penuh saat ini. Ia adalah penambat mental yang mengembalikan kendali sistem saraf bagi pikiran rasional. Spiritualitas salah pahami sebagai dogma irasional yang telah usang. Padahal pada tingkat intelektual tertinggi, kesadaran eksplorasi puncak tentang kapasitas metak objektif. Fisika kuantum dan neurosains menyentuh batas ini, menyadari bahwa realitas tidak dipahami seutuhnya tanpa perhitungan kesadaran sang pengamat. Pada hakikatnya, manusia adalah kreator makna. Ketika arsitektur makna itu direduksi sebatasi psikologis, kita runtuh. Untuk memulihkan keseimbangan ini, rasionalitas tidak berbatas ini. Ia hanya perlu disandingkan kami seutuhnya tanpa perhitungan kesadaran spiritual. Mulailah dari langkah yang paling mensar, kembalilah membumi. Sadari sepenuhnya setiap ritme tarikan dan embusan napas Anda. Selaraskan kembali tindak luar dengan integritas batin Anda. Di era yang begitu terobsesi pada kebisingan, kecatan dan validasi superan spiritual ada bentuk pemberontakan dual yang paling revolusioner. Nilai esensial Anda tidak diukur metrik Anda produksi, melainkan dari seberapa dalam Anda menyadari keberadaan Anda. Tarik napas yang dalam dan bangunlah. Apakah kesadaran spiritual bersifat urgen di era modern? Jawabannya sangat urgen. Kesadaran spiritual bukan lagi sekadar pelarian filosofis yang bersifat opsional. Di abad ke-21 ini, memulihkan kesadaran terdalam telah menjadi imperatif kelangsungan hidup, hidup secara psikologis, biologis, dan eksistensial. Urgensi ini dipicu oleh 4 krisis fundamental yang secara perlahan menggerogoti arsitektur manusia modern. Epidemi kecemasan dan burnout kognitif. Kita hidup di tengah attention ekonomi, di mana pikiran terus-menerus dibombardir oleh stimulasi tanpa henti. Tanpa jangkar spiritual, arsitektur mental kita hilangan mekanisme pertahanan micu epidemi kecemasan global dan kelelahan mental. Kesadaran spiritual seperti praktik mindfulness adalah perangkat lunak intern yang mampu menekan tombol jeda. Ia mengkalibrasi ulang si saraf kita dari mode fight or flight menuju fase pemulihan batin yang damai. Paradoks, hiperkonektivitas dan kesepian. Teknologi memberikan ilusi koneksi yang absolut. Namun secara bersamaan memisu sel terdalam dalam sejarah peradaban. Kita terhubung dengan seluruh dunia, tetapi terasing dari diri sendiri. Ruang spiritual sangat mendesak untuk dihadirkan, karena ia menghidupkan pemahaman tentang interkoneksi yang sejati. Ia mengingatkan bahwa kita adalah bagian utuh dari ekosistem semesta, meruntuhkan dinding ilusi bahwa kita hanyalah sekumpulan data di ruang maya. Krisis identitas di era otomatisasi, saat kecerdasan buatan mengambil alih kapasitas analitis hingga kreatif, manusia modern dihadapkan pada pertanyaan brutal. Apa nilai hakiki kita jika produktivitas kita bisa digantikan oleh mesin? Jika eksistensi kita hanya diukur dari kapital dan pencapaian material, kemanusiaan yang menegaskan terletak pada consciousness itu sendiri, kemampuan unik kita untuk menyadari dan merasa indah hidup secara mendalam.
Degradasi vitalitas biologis, disonansi kognitif memaksa diri memakai berbagai topan yang bertentangan dengan kebenaran masyarakat demi menciptakan beban neurologis yang masif. Stres tersembunyi ini secara ilmiah memicu lonjakan kortisol, inflamasi, dan mempercepat kelelahan seluler. Merawat spiritualitas pada hakikatnya adalah menyelaraskan ritme biologis. Keberanian untuk hidup secara otentik dan selaras dengan nurani adalah prasyarat utama bagi vitalitas fisik yang sejati. Kesimpulan, kehilangan dimensi spiritual di era modern adalah krisis senyap yang sangat mematikan. Kita telah menjelma menjadi peradaban bertenaga super tinggi yang kehilangan kompas. Mengintegrasikan kembali ketajaman rasional dan kesadaran spiritual melainkan sebuah langkah evolusier agar man hancur di bawah beban struktur peradaban ciptanya sendiri.